Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan hasil laporan proyek minggu pertama kami tentang PT Mandalika Multifinansial dan Andira Dinamika Multifinansial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfal Hussein selaku pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian merger serta jenis dan bentuk merger dari perusahaan tersebut. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama 5 teman pemateri saya, yaitu ada Rizky Fadijala sebagai pemateri kedua, dan Harsani Saprianti sebagai pemateri ketiga, dan Nur Ramadhani Hasanuddin sebagai pemateri keempat, dan Dewi Cahyani sebagai pemateri kelima, dan Farisa Angaja sebagai pemateri keenam. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pemateri. Oke. Di sini saya akan menjelaskan pertama, yaitu adalah pengertian merger. Nah, merger merupakan salah satu bentuk sisi kooperasi strategi yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan pertumbuhan efisien dan peningkatan daya saing. Nah, dari kedua perusahaan yang kami pilih yaitu Mandala Multifinansial dan Andira Dinamika Multifinansial. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dari kedua perusahaan tersebut. Dari Andira Dinamika Multifinansial didirikan pada tahun 1990 dan beroperasi pada tahun 1991, di mana perusahaan Andira Finansial menyediakan beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor, pembiayaan rumah tangga, serta perjalanan umroh dan dana multiguna. Nah, per tanggal 30 September 2021, Andira telah mengoperasikan 439 jaringan usaha di seluruh Indonesia dengan total piutang sebesar 39,9 triliun. Sedangkan sejarah perusahaan Mandala Multifinansial adalah salah satu organisasi yang berdiri sejak tanggal 21 Juli 1997. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang pembiayaan komersial. Perusahaan ini juga memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di bidang jasa keuangan yang memiliki 274 cabang seluruh Indonesia. Nah, pada tahun 2025, perseorangan menjadi perusahaan publik dan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Oke, itulah pemateri dari saya. Saya serahkan kepada pemateri kedua. Oke, baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan membahas tentang jenis dan bentuk merger, yang dimana sini jenis merger itu adalah penggabungan usaha antara PT Mandala Multifinance Tbk dan PT Andira Dinamika Multifinance Tbk yang terjadi pada 1 Oktober 2005, merupakan jenis merger horizontal yang menghasilkan entitas baru dengan struktur hukum dan operasional yang perlu dipahami secara komprehensif. Bagi di sini ada juga bentuk merger yang dimana negosiasi, yaitu penggabungan usaha yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak manajemen pemegang saham dan direksi kedua perusahaan, bukan pengembalian paksa serta beroperasi dalam industri yang sama, yaitu pembiayaan multi-finance. Terima kasih. Baik, di sini saya Harsani Saprianti dengan NPM 020423111171 sebagai pemateri ketiga yang akan menyampaikan apa itu hal-hal yang perlu diketahui sebelum melakukan merger. Yang pertama yaitu analisis strategi dan kelayakan bisnis. Sebelum memutuskan untuk melakukan merger, perusahaan itu harus melakukan analisis strategis yang mendalam untuk memastikan bahwa penggabungan merupakan pilihan terbaik dalam mencapai tujuan jangka panjang. Setelah itu yang kedua ada due diligence yang komprehensif. Due diligence merupakan proses investigasi menyeluruh terhadap kondisi finansial, operasional, hukum, dan aspek-aspek lain dari perusahaan target sebelum merger dilakukan. Setelah itu ada yang ketiga, valuasi dan struktur transaksi. Penentuan nilai wajar perusahaan yang akan dimerger merupakan tahapan kritis yang memerlukan metodologi yang tepat dan asumsi yang realistis.
Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya akan kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya sebagai pemateri keempat, Nur Ramadan Hisnuddin, akan melanjutkan pembahasan dari hal-hal yang perlu diketahui sebelum melakukan merger. Nah, hal-hal yang perlu diketahui sebelum melakukan merger itu yang keempat itu aspek regulasi dan juga kepatuhan, di mana sebelum melakukan merger, perusahaan itu harus memastikan bahwa proses penggabungan ini tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, mulai dari aturan pemerintah, perizinan usaha, sampai regulasi persaingan usaha. Nah, kalau hal ini tidak diperhatikan dan diabaikan oleh perusahaan, merger bisa ditolak oleh regulator, bahkan berisiko terkena sanksi hukum di kemudian hari. Jadi kepatuhan hukum itu penting supaya merger berjalan aman dan sah secara hukum. Nah, yang selanjutnya yang kelima yaitu komunikasi dengan stakeholder. Nah, merger bukan cuma urusan manajemen, tapi juga menyangkut banyak pihak atau stakeholder seperti karyawan, investor, pelanggan, dan juga mitra bisnis. Nah, karena itu perusahaan perlu menyampaikan informasi merger secara jelas dan transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, kecemasan, atau penolakan. Nah, komunikasi yang baik akan membantu menjaga kepercayaan dan stabilitas perusahaan selama proses merger berlangsung. Nah, yang keenam, perencanaan integrasi pasca merger. Nah, setelah merger terjadi, tantangan sebenarnya justru baru dimulai. Perusahaan harus menyatukan sistem kerja budaya perusahaan, sumber daya manusia, dan juga operasional dari kedua perusahaan yang berbeda. Kalau integrasi ini tidak direncanakan dengan baik, bisa muncul konflik internal dan kinerja perusahaan malah menurun. Nah, makanya perencanaan pasca merger penting supaya perusahaan hasil merger itu bisa berjalan efektif dan mencapai tujuan bersama. Baik, di sini saya akan melanjutkan hal-hal yang perlu dilakukan setelah melakukan merger. Selanjutnya di sini yang ketujuh yaitu manajemen risiko merger. Manajemen risiko merger adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang muncul selama dan setelah penggabungan perusahaan. Risiko yang umum terjadi antara lain risiko keuangan, operasional, budaya organisasi, dan hukum. Pengelola risiko yang baik membantu perusahaan meminimalkan kegagalan integrasi dan memastikan merger berjalan sesuai tujuan. Yang kedelapan yaitu pertimbangan aspek pajak dalam merger. Aspek pajak menjadi hal penting karena dapat memengaruhi beban pajak perusahaan gabungan. Perusahaan pemilik mempertimbangkan pajak penghasilan, pajak atas aset yang dialihkan, serta potensi insentif pajak. Yang ke-9, timeline dan milestone. Timeline dan milestone digunakan untuk mengatur tahapan merger agar berjalan terstruktur dan terkontrol. Timeline menunjukkan jadwal pelaksanaan kerja, sedangkan milestone menandai target penting yang harus dicapai seperti persetujuan regulator dan integrasi sistem. Hal ini membantu manajemen memantau kemajuan dan menghindari keterlambatan. Yang ke-10, pengukuran kesuksesan merger. Kesuksesan merger diukur melalui pencapaian tujuan yang telah ditetapkan seperti peningkatan kinerja, keuangan, efisiensi operasional, dan pertumbuhan pangsa pasar. Selain itu, keberhasilan juga dilihat dari integrasi organisasi yang berjalan lancar dan kepuasan karyawan serta pelanggan. Itu saja dari saya serahkan kepada pemateri berikut. Baik, perkenalkan saya Farisa Angaja. Saya selaku materi ke-6 atau yang terakhir, saya akan menjelaskan alasan-alasan mengapa kedua perusahaan tersebut melakukan merger. Alasan utama kedua perusahaan tersebut melakukan merger ini adalah untuk memperkuat posisi perusahaan dalam skala nasional. Alasan kedua yaitu merger ini juga merupakan bagian dari strategi konsolidasi dalam industri multi-finance, khususnya di hadapan dinamika pasar.
Alasan ketiga yaitu dari sisi pelanggan, merger diharapkan dapat memberikan akses layanan yang lebih luas dan produk yang lebih beragam. Dan alasan yang terakhir yaitu merger ini juga selaras dengan strategi korporasi yang lebih besar, yaitu penguatan struktur kepemilikan di bawah Mitsubishi UFJ Financial Group atau MUFG, salah satu grup jasa keuangan terbesar di dunia.